kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Geologi dan Studi Lingkungan Pengendapan Satuan Batulumpung Cemoro, daerah Sangiran dan sekitarnya, Kecamatan Kalijambe dan Gondangrejo, Kabupaten Sragen dan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Ada latar belakang yaitu daerah Sangiran merupakan warisan sejarah dan ilmu pengetahuan dunia sehingga bernilai aset internasional. Terbukti dari banyaknya peneliti dari dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang ilmu, seperti geologi kuarter, paleontologi invertebrata dan vertebrata, antropologi fisik dan ragawi. Dia kedatangan von Koningswald yang mengumumkan hasil temuannya. Yang pertama kali sebuah fosil manusia purba di tahun 1940, daerah Sangiran menjadi sangat terkenal. Sesudah terinil di Jawa Timur, di mana Pithecanthropus erectus, yaitu manusia akar berjalan tegak, yang pertama ditemukan oleh Du Bois 1908 pada tahun 1891 hingga 1892. Daerah Sangiran merupakan daerah yang terkenal berikutnya di mana beberapa fosil manusia Jawa kuno telah ditemukan. Sungai Cemoro dan Berangkal telah secara intensif mengerosi daerah ini, sehingga singkapan yang baik dapat dijumpai di tengah kubah Sangiran. Dan kalau diikuti semakin menuju ke tepi kubah, akan ditemukan batuan-batuan yang semakin mudah. Di sini singkapan Pleistocene yang bagus dan berisi banyak fosil dapat diamati dengan baik. Kendati demikian, dirasa masih sulit menentukan batas Pleistocene di daerah Sangiran, menurut Danis Oro tahun 2004. Di sini ada rumus masalah, yaitu pokok permasalahan yang diangkat diikuti permasalahan geologi secara umum dan permasalahan lingkungan pengendapan Satuan Batulumpung pada formasi Cemoro secara khusus. Di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi geologi daerah telitian yang meliputi aspek geomorfologi dan stratigrafi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lingkungan pengendapan pada Satuan Batulumpung pada formasi Cemoro dan lingkup penelitian. Di sini ada pokok permasalahan. Itu ada permasalahan geologi. Permasalahan geologi yang diuraikan dalam penelitian ini meliputi. Itu adalah permasalahan geomorfologi. Dari interpretasi dan analisa peta topografi serta pengamatan kenampakan morfologi di lapangan, dijumpai kenampakan pola aliran, bukit, lembah, pengaruh litologi, dan struktur geologi, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai berikut, yaitu berapa macam satuan geomorfik pada daerah penelitian, lalu ada faktor apa saja yang mengontrol bentuk dan penyebaran bentang alam daerah penelitian, jenis pola aliran yang terbentuk, dan apa faktor pengontrolnya, lalu ada bagaimana perkembangan tahapan geomorfologinya. Lalu di sini ada permasalahan stratigrafi. Perbedaan relief dan dimensi bentang alam akan memberikan pengaruh terhadap geometri suatu batuan sehingga akan menimbulkan permasalahan berupa itu ada apa saja jenis litologi dan ada apa pada daerah telitian. Lalu ada bagaimana penyebaran dan ketebalan batuan. Lalu bagaimana kandungan fosil dan umurnya, bagaimana urutan satuan batuan dari tua ke muda, bagaimana hubungan antar satuan batuan, bagaimana lingkungan pengendapannya, dan apa nama formasi batuannya. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari beberapa sudut pandang berupa. Lalu ada ini yang pertama ada bagi keilmuan. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para peneliti lainnya yang berminat melakukan penelitian mengenai lingkungan pengendapan khususnya. Lalu ada memperkaya pengetahuan mengenai geologi, terutama tentang studi lingkungan pengendapan bagi institusi. Lalu di sini ada bagi institusi untuk menambah koleksi penelitian tentang lingkungan pengendapan, khususnya Satuan Batulumpung pada formasi Cemoro, daerah Sangiran. Lalu ada bagi masyarakat, yaitu memberikan gambaran tentang lingkungan pengendapan pada daerah penelitian. Lalu di sini ada metodologi dari peneliti terdahulu, yaitu Danis Oro tahun 1987. Menyusun latuan litostratigrafi dan magnetostratigrafi daerah Sangiran, formasi Kalibeng, formasi Pucangan, formasi Kabuh, dan formasi Notopuro diusulkan diganti berturut-turut dengan formasi Kuren, formasi Cemoro, formasi Bapang, formasi Pojajan. Formasi Kuren terdiri dari lanau, lempung, dan batu pasir yang mengandung lapisan corbicula, batu gamping yang mengandung belanus, lempung pasir berwarna kuning, lempung, batu pasir, lanau abu-abu kaya akan mengandung fosil foraminifera, lanau, lempung abu-abu terang banyak mengandung foraminifera. Fosil Cemoro terdiri dari anggota lempung pondok dan lahar ngampon. Anggota lempung pondok terdiri dari lempung hitam dengan sisipan diatom, taf, batu pasir tufan
gambut dan tersebar fosil moluska serta lempung abu-abu dengan sisipan tuff dan gambut. Anggota lahar ngampon terdiri dari breksi dengan coklat kekuningan dengan fragmen andesit. Formasi Bapang tersusun atas litologi tufan pasiran mengandung olivin pucat dengan kadar hornblende yang tinggi. Anggota tuff jagan, batu pasir lempung, batu pasir konglomerat, grisbeng. Formasi Poh Jajar terdiri dari batu pasir tufan, tuff, batu pasir konglomeratan, lapisan organik, pumice putih. Lalu ada anggota lahar Pagerjo terdiri dari breksi vulkanik dengan fragmen andesit. Berikut adalah presentasi proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.